Selamat pagi anak-anak kelas 4. Selamat datang kembali dalam pembelajaran tematik kita. Nah, terkhususnya bagi kalian yang belum bisa mengikuti PTM, tetap semangat ya. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran langsung di sekolah. Nah, hari ini anak-anak, video ini akan menjelaskan tentang pembelajaran PPKN tema 3, subtema 2. Dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Mela. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tentang sikap bijak terhadap hewan. Lalu yang kedua, bagaimana cara menjaga keseimbangan alam. Dan yang ketiga adalah melestarikan hewan langka. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah tentang sikap bijak terhadap hewan. Apa saja sih yang harus kita lakukan atau sikap apa saja sih yang harus kita lakukan terhadap hewan? Namun sebelum itu, Miss ingin memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Ya, Miss Mela punya hewan peliharaan ya. Hewan peliharaan Miss Mela di rumah itu ada beberapa. Jadi ada cukup banyak ya. Yang pertama itu ada anjing husky. Lalu yang kedua itu ada ikan kecil atau yang biasa kita sebut ikan cupang. Lalu yang ketiga di rumah Miss ada burung kenari dan juga lovebird. Nah, cukup banyak ya hewan peliharaannya Miss Mela. Kalau punya kalian, coba sebutkan apa saja atau apa hewan peliharaan kalian di rumah. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua, apakah kamu merawat hewan peliharaanmu? Ayo, punya hewan peliharaan tapi dirawat atau tidak nih? Jangan-jangan tidak dirawat lagi. Nah, hewan peliharaan itu kenapa harus dirawat? Karena hewan peliharaan itu termasuk hewan makhluk hidup seperti kita ya. Mereka adalah makhluk yang hidup seperti kita, yang juga harus makan, bernafas, bergerak, bertumbuh, seperti itu. Nah, sehingga meskipun kita berhak memiliki, kita juga wajib merawatnya. Kenapa harus dirawat? Karena jika kita tidak merawatnya, kita akan melihat hewan peliharaan kita itu menjadi kotor dan berbau. Jadi misalkan punya anjing, ya dirawatnya dengan cara dimandikan, tidak harus setiap hari, tidak apa-apa, yang penting dimandikan ketika sudah, apalagi ketika sudah terlihat kotor dan berbau begitu ya, selain memberi makan dan minum tentunya. Nah, sekarang coba sebelum kita lanjutkan, anak-anak coba buka di Bupena kalian halaman 174, Bupena 4A halaman 174. Nah, sekarang coba anak-anak baca terlebih dahulu bacaan berjudul Si Putih. Oke, silahkan di pause dulu video ini. Nah, jika sudah, kita akan mendiskusikan ya dari bacaan Si Putih itu tadi, apa saja yang bisa kita lihat atau kita pelajari. Oke, pertanyaan pertama. Menurut anak-anak, apakah hak yang diberikan ibu kepada Benny berdasarkan bacaan berjudul Si Putih itu tadi? Coba dijawab. Langsung dijawab aja, nggak usah ditulis ya. Oke, yang kedua, bagaimana cara Benny melaksanakan kewajiban? Ayo coba dilihat. Oke, terus yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh Benny setelah melaksanakan kewajiban tersebut? Kira-kira apa manfaatnya setelah dia melaksanakan kewajibannya? Dan yang keempat, coba dijawab ya. Apa akibatnya jika Benny tidak melaksanakan kewajibannya? Apa akibatnya ketika dia tidak melaksanakan tanggung jawab atau kewajibannya itu? Oke, nah itu tadi ya salah satu contohnya anak-anak. Benny punya hewan peliharaan
dan ada kewajiban yang harus dia lakukan, tetapi setelah dia melaksanakan kewajiban itu dia juga akan menerima hak, ya. Oke, selanjutnya yang selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang menjaga keseimbangan alam. Nah, kewajiban manusia dalam menjaga keseimbangan alam di sini ada 2 yang disebutkan, ya. Yang pertama itu adalah tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar. Nah, kenapa di sini tidak boleh melakukan perburuan liar? Nah, kita coba lihat baik-baik, ya, akibatnya. Karena ketika melakukan perburuan liar itu akan memiliki dampak yang berbahaya. Berbahayanya itu bagaimana? Berbahayanya itu akan terjadi kepunahan, kerusakan lingkungan, dan juga terganggunya keseimbangan alam. Jadi ketika dilakukan perburuan liar, apalagi secara besar-besaran, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan hewan liar tersebut di alam, ya. Selanjutnya yang kedua, kita tidak boleh menebang hutan secara liar. Nah, ini masih sering terjadi, ya, di Indonesia. Orang-orang menebang secara liar. Itu tidak boleh, anak-anak. Kenapa tidak boleh? Karena, yang pertama nih, merusak tempat hidup atau tempat tinggal hewan, ya. Kenapa bisa dirusak atau jadi rusak? Karena hewan liar itu kan tinggal di alam. Jika kita rusak, itu akan membuat mereka itu ketakutan dan akhirnya mereka berlari lalu berpindah ke pemukiman warga, yaitu tempat tinggal kita, ya. Dan itu kan juga akan membahayakan kita sebagai warga. Iya, kalau hewannya itu hewan yang tidak berbahaya. Kalau hewannya yang masuk ke pemukiman hewan-hewan yang berbahaya seperti harimau, gajah misalnya, itu bagaimana? Hayo, gorila, hewan-hewan besar, ya kan? Ular misalnya, ular-ular besar, itu kan membahayakan kita sebagai manusia juga, ya. Padahal sebenarnya mereka tidak bersalah, mereka hanya mencari tempat perlindungan, tetapi bisa juga menyakiti manusia. Nah, itu tadi, ya, anak-anak. Nah, sehingga hewan-hewan itu juga akan merusak perkebunan atau peternakan dan juga pemukiman karena kerusakan hutan yang menyebabkan keseimbangan lingkungan, seperti itu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir tentang melestarikan hewan langka. Nah, di sini ada beberapa kewajiban manusia dalam melestarikan hewan langka, ya. Nah, yang pertama adalah penangkaran hewan oleh lembaga berwenang, yaitu contohnya mendirikan Suaka Marga Satwa dan juga Taman Nasional. Di Indonesia ada beberapa Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional, ya. Namun sepertinya masih perlu ditambah lagi melihat kehidupan hewan itu semakin bertambah, namun tempat tinggalnya yang semakin berkurang karena manusia, ya. Sekarang yang kedua, melakukan kampanye atau gerakan menyelamatkan hewan langka. Nah, ini nanti tugas yang akan kalian lakukan, yaitu membuat poster menyelamatkan hewan, ya. Lalu yang ketiga, tidak memburu hewan langka hanya untuk diambil bagian tubuhnya. Nah, ini masih sering terjadi, anak-anak, misalnya berburu harimau hanya untuk diambil kulitnya, atau buaya untuk diambil kulitnya dijadikan tas, atau misalnya gajah hanya diambil gadingnya dan sebagainya. Itu boleh tidak sih dilakukan? Tidak boleh, anak-anak, ya. Itu sesungguhnya adalah hak setiap hewan memiliki anggota tubuhnya, tetapi terkadang manusia karena keserakahannya membunuh hewan-hewan tersebut hanya untuk diambil bagian tubuhnya lalu dijual dengan harga yang mahal. Nah, jangan seperti itu, ya, anak-anak, ya. Oke, nah selanjutnya adalah kalian akan membuat poster dengan judulnya itu Save the Animal. Nanti di Google Classroom-nya akan Miss lampirkan template untuk membuat posternya. Jadi anak-anak tinggal memprintkan saja, kemudian menuliskan hal-hal yang perlu dituliskan di dalam poster tersebut, ya.
Di printnya di print warna ya anak-anak yang tidak ikut PTM. Kalau yang ikut PTM sudah disediakan di sekolah, jadi nanti kita tinggal buat sama-sama seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan video ini. Selamat mengerjakan tugasnya, Tuhan Yesus memberkati.